Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 20 Oktober 2020. Mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada malam ini Bapa di sorga, kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur karena belas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh kembali beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah karena kami telah sedia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan tekah-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu,
bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Jangan seperti Harun dan Miriam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam organisasi atau keluarga, tentu kita pernah menyaksikan salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan atau keputusan yang menurut kita tidak tepat atau tidak sejalan dengan keinginan kita. Menghadapi kenyataan itu, lalu bagaimana kita menyikapinya? Mungkin ada di antara kita yang kecewa, ada yang melontarkan kata-kata kasar, bahkan mungkin melakukan kekerasan fisik. Saudara-saudara, Musa memilih diam dan tidak membela diri ketika Harun dan Miriam mengatai dia. Namun Tuhanlah yang membela hambanya Musa. Tuhan telah memilih dan menetapkan Musa melampaui jabatan nabi karena kepadanya Tuhan berbicara muka dengan muka. Akan tetapi perbuatan Miriam dan Harun seolah-olah menolak pilihan Allah atas Musa. Mereka kecewa kepada Musa yang telah menikahi perempuan Kus. Terlebih ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memilih, bagaimana Tuhan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Mereka kecewa, mereka iri hati, mereka cemburu. Lalu mengata-ngatai Musa dengan mengatakan, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Tuhan tahu apa yang terjadi. Karena itu, ia memanggil Musa, ia memanggil Harun dan Miriam untuk masuk ke kemah pertemuan. Dan Allah menegur Miriam dan Harun atas perkataan mereka yang dipandang Allah tidak patut mereka ucapkan. Allah murka atas tindakan keduanya. Musa harus dihormati sebagai hamba Tuhan yang diurapinya. Mazmur 105 ayat 15 mengatakan, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku." Karena perkataannya itu, maka di ayat 10 pembacaan kita mengatakan, "Dan ketika awan telah naik dari atas kemah,
maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih seseorang sesuai yang Dia inginkan. Karena itu kita harus menghormati keputusan Tuhan dengan memberi dukungan support kepada setiap hamba-hambanya, orang-orang pilihannya. Lebih dari itu, beri mereka semangat, motivasi, dan jangan jadikan mereka rival atau mengata-ngatai mereka dengan ucapan yang mendukakan dan tidak memberi harapan. Apa yang menimpa Miriam dan Harun kiranya menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi kita semua di dalam memposisikan hamba Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersihati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu penuh kendati seringkali kami tidak setia. Kami bersyukur pada malam ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, baik kami di rumah masing-masing ataupun di tempat-tempat lain. Melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kita, kami semua untuk memahami apa yang telah kami baca dan renungkan ini, sehingga kami tahu dan kami mengerti bagaimana menghormati, memposisikan para hamba-Mu, orang yang Engkau utus dan urapi di tengah kehidupan berjemaat kami. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tengah beribadah kepadamu melalui program ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi, jaga dan peliharakan,
beri kesehatan dan kekuatan. Dalam rencana-rencana kehidupan mereka, Engkau campur tangan, memberkati para kepala keluarga dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam peran mereka, baik di tempat kerja, di lokasi pekerjaan, dalam usaha, dalam pengabdian sebagai abdi negara. Tuhan kiranya menjaga melindungi mereka. Kami berdoa dalam karir mereka, ya Allah, secara khusus para aparatur sipil negara yang terus berjuang dalam karir mereka untuk yang lebih baik. Bukalah jalan bagi mereka Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan yang berperkara. Karena itu kami memohon kepadamu, jamalah hati setiap para pengambil kebijakan untuk membuka ruang bagi anak-anakmu yang terus berjuang di tengah karir mereka. Tuhan, begitu juga para istri, ibu, dalam peran mereka, dalam tanggung jawab mereka, mendidik mengarahkan anak-anak mereka, menjadi pendoa syafaat. Tuhan berkati Tuhan, peliharakan pula mereka. Anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi, baik dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi, yang belajar dalam jaringan pun yang sudah mulai belajar di luar jaringan. Berkati mereka Tuhan, kiranya mereka terus setia di dalam mengikuti setiap pelajaran mereka. Terima kasih bahwa anak kami Jade Septia Moranie akan mengikuti ujian proposal di Universitas Kristen Duta Wacana esok hari. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh persiapannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati sehingga proses ujian ini boleh dilaluinya dengan baik dan sukacita karena Tuhan ada bersamanya. Terima kasih Bapa. Begitu juga anak-anak kami yang lain yang terus berjuang dalam proses penyelesaian studi, rekan-rekan kami, Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang ada di kota ini pun di kota-kota lain. Kami memohon Tuhan, jamalah mereka, pulihkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui cinta kasih keluarga. Biarlah itu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Teruslah Engkau menguatkan iman, percaya mereka, pengharapan mereka tetap kokoh teguh, sehingga mereka boleh menikmati usia manis, usia senja mereka yang ada dalam keterbatasan fisik. Tuhan, mari Engkau jamah. Terima kasih untuk pertambahan usia beberapa saudara kami hari ini. Kami bersyukur bersama dengan mereka, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami bersyukur bersama dengan Anton Malisa, Koni Else Pirade, Bapak Okto Victor Limbong, Ferisa Oktavia Kendek, Ibu Yopita Sari, Rinda Kadang, Octavianus Devin Darin Della Bruri, Ibu Naila Kalista Oktavia Payung, Ibu Tabita Tikurara. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi juga ya Allah, hari ini mereka merayakan pertambahan usia mereka. Mari sempurnakan syukur sukacita mereka, berkati mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami
yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah kisah cinta mereka menjadi sampul kehidupan dalam menjalani hidup bahagia dalam kasih-Mu. Berkati mereka selalu, ya Bapa. Kami bersyukur bersama Bapak Daud Rande dan Ibu Eri Limbong, Bapak Septianus Tandi Liling dan Ibu Nancy Mauren Sigar, Bapak Dedi Heller dan Ibu Nova Andriani. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kepadamu kami menyerahkan berbagai bentuk pelayanan yang diangkat oleh majelis gerejamu bersama OIG di jemaat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya boleh menjangkau jemaat Tuhan dan siapapun juga dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan, kerinduan kami untuk kembali berhimpun secara nyata di ruang ibadah ini. Berhimpun di luar jaringan. Kami mohon, ya Bapa, kiranya pada waktu Tuhan harapan dan kerinduan kami dijawab ketika kota kami kembali menjadi zona hijau. Dalam semua itu, mampukan kami untuk tetap setia melakukan protap-protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjaga penularan COVID-19 ini. Dari pusat sampai ke pelosok kami doakan pemerintah kami. Tuhan memberkati dan campur tangan. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menjadi warna kehidupan kami di tengah berbangsa dan bernegara ini. Pilkada yang akan dilakukan pada masa-masa mendatang, jauhlah kiranya dari berbagai huru-hara, kiranya boleh aman, tentram dalam kasih-Mu. Berkati kota kami, tercinta kota Balikpapan ini Tuhan. Ya Bapa, kami akan beristirahat. Kiranya malam ini kami boleh lalui dalam dekapan kasih-Mu, hingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang terbuka di mata-Mu. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hangatkan jiwaku, tak perlu mengeluh.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.